Trust me, I know about robotics. Fiber underpants. This may undermine my non- Hai teman-teman, selamat datang di channel Vini Films. Kali ini aku bakal nyeritain film animasi seru nih tentang cerita robot yang sangat menarik tentunya. Judul filmnya adalah Big Hero 6. Nah, buat sebagian kalian mungkin udah pada nonton, yang belum pada nonton, yuk siapkan diri kalian, kita simak ceritanya sampai habis. Dan selamat menonton. Film ini dibuka dengan pemandangan kota yang sangat megah yang bernama San Francisco, gabungan antara San Francisco dan Tokyo. Terlihat di sudut kota tersebut terdapat sebuah gang yang kelihatannya sedang berlangsung pertarungan robot mini. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama, dan ia pun berhak memenangkan uang taruhannya. Setelah Yama melontarkan tantangan berikutnya, tiba-tiba dari balik kerumunan, seorang anak remaja mengajukan diri dengan robot yang dia buat sendiri. Awalnya anak ini ditertawakan dan disuruh pulang tuh, tapi karena mampu membayar uang taruhannya, akhirnya Yama bersedia melawannya. Anak remaja ini bernama Hiro Hamada dan robotnya bernama Megabot. Pertandingan pun dimulai. Dengan 2 pukulan saja, Megabot terpotong menjadi beberapa bagian, dan lagi Yama kembali memenangkan pertarungannya. Setelah itu, Hiro Hamada meminta untuk tarung ulang nih, ya dengan alasan ini adalah pertarungan pertamanya. Di pertarungan ulang inilah Hiro memperlihatkan kekuatan Megabot yang sesungguhnya. Di sini Yama marah lalu merebut Megabot dari Hiro. Beruntunglah Tadashi datang menyelamatkan Hiro. Tadashi merupakan kakaknya Hiro nih guys. Mereka pun berupaya kabur, sementara Megabot menghajar Yama untuk melepaskan diri lalu menyusul Hiro. Diketahui sendiri Hiro ini merupakan anak yang sangat jenius dan ia bahkan menyelesaikan sekolah SMA-nya di usia 13 tahun. Dalam upaya meloloskan diri, ternyata patroli polisi malah menghadang hingga mereka akhirnya pun ditahan dan dimasukkan ke sel. Beberapa saat kemudian, mereka dibebaskan oleh BB Cash yang selama ini merawat mereka. Sesampainya di rumah, Hiro langsung menuju ke komputer untuk mencari pertarungan robot ilegal lainnya. Nah, di sini Tadashi menegurnya dan berusaha untuk mencegahnya, tapi Hiro tidak mempedulikannya. Tadashi pun bersedia tarikannya ke lokasi taruhan robot tersebut, namun ternyata Tadashi malah membawa Hiro ke San Francisco Institute of Technology, tempat Tadashi kuliah dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Tadashi mengajak Hiro masuk ke kampusnya untuk menunjukkan suasana live dan memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya di klub kutu buku. Mereka adalah Gogo Tamago, gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan, Wasabi dengan penelitian berbasis resik plasma yang bisa memotong apapun, Honey Lemon, gadis yang gemar mencampur bahan kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lebih inovatif, dan yang terakhir adalah Fred, maskot kampus dengan pakaian monsternya. Nah, si Fred ini sebenarnya nggak ngerti sains, ia cuma tertarik dengan komik dan memimpikan suatu saat nanti menjadi seorang superhero. Setelah berkenalan, Tadashi langsung mengajak Hiro masuk ke rumah. Tempatnya meneliti di sini, Tadashi secara sengaja membuat Hiro berteriak dan membuat lengannya kesakitan, yang ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka. Dia adalah Baymax, sebuah robot pendamping kesehatan pribadi atau robot perawat yang akan bereaksi ketika seseorang berteriak kesakitan. Nah, Baymax selanjutnya memindai Hiro dan menemukan luka lecet pada lengannya. Tadashi pun menjelaskan bahwa Baymax merupakan robot pendamping kesehatan yang diprogram lebih dari 10.000 prosedur medis dalam sebuah chip yang ditanamkan di dada atas bagian kiri. Berbeda dari gambar robot pada umumnya, Baymax ini terbuat dari bahan flanel yang nyaman dan bisa dipeluk. Si Baymax ini akan berhenti melakukan perawatannya sampai orang yang dirawat itu menyampaikan rasa puas akan pelayanannya. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba seorang memotong pembicaraan kakak beradik itu. Ia ternyata adalah Profesor Callahan.
Ia merupakan penemu sistem magnetik dan hukum robotik. Karena ketertarikannya pada robot, Profesor menawarkan Hiro Hamada untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahasiswa. Keesokan harinya, Tadashi menjelaskan pada Hiro bahwa setiap tahun Frasokyo Institute ini mengadakan pameran karya mahasiswa, karya yang membuat Profesor Callahan terkesan dan akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa. Nah, karena idenya stuck, Tadashi mengangkat Hiro secara terbalik nih agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh. Di momen inilah Hiro melihat meja board dan tiba-tiba ide pun terlintas. Hiro bergegas langsung ke garasi untuk bekerja dan akhirnya berhasil membuat ribuan unit benda kecil berwarna hitam. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Di atas panggung, Hiro mempresentasikan alat kontrol di kepalanya, kemudian mengeluarkan dan menunjukkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya. Hiro menjelaskan mikrobot ini memang tidak akan berguna jika hanya satu, namun jika digabungkan dengan mikrobot lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Hal ini malah membuat pengunjung pameran mulai merapat ke panggung menyaksikan apa yang sedang dipresentasikan oleh Hiro. Anywhere with ease. Transportation. The only limit is... Lewat karyanya, semua orang yang menyaksikan presentasinya tersebut merasa sangat takjub nih, termasuk dengan Mr. Cray yang merupakan presiden dari Tech Teknologi. Selesai presentasi, Mr. Cray mendekati Hiro untuk melihat karyanya dan menginginkan mikrobot untuk berada di pabriknya. Nah, belum sempat Hiro mengiyakan tawaran Tuan Cray, Profesor Callahan datang nih, dan meski sempat ditawari uang dalam jumlah sangat besar, Hiro memutuskan tidak menjual merek robotnya. Tadashi kemudian meminta Cray mengembalikan mikrobot adiknya. Nah, setelah kepergian Mr. Cray, kemudian Profesor memberikan amplop kepada Hiro yang berisikan formulir pendaftaran masuk menjadi mahasiswa di San Francisco Institute of Technology. Ketika hendak ingin merayakan keberhasilannya atas penemuan yang diterimanya Hiro di kampus tersebut, tiba-tiba alarm gedung berbunyi. Tadashi dan Hiro kemudian berlari menuju gedung. Di sana mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar nih, yang ternyata gedung pameran tersebut terbakar. Mengetahui Profesor Callahan masih berada di dalam gedung yang apinya semakin membara, Tadashi nekat nih untuk masuk menyelamatkan sang profesor. Gedung tersebut meledak setelah Tadashi memasukinya dan Tadashi tewas dalam peristiwa tersebut. Atas kejadian itu, Hiro menjadi pendiam dan mengasingkan diri dalam kamarnya setelah kematian kakaknya tersebut. Di sini tidak sengaja Hiro menjatuhkan megabotnya dan mengenai kakinya. Rupanya hal tersebut mengaktifkan Baymax, robot ciptaan kakaknya, yang langsung meminta Hiro untuk melakukan perawatan. Namun Hiro menolak dan memaksa Baymax untuk menyusut lagi. Tapi upaya tersebut tidak berhasil, malah justru membuat Hiro terjatuh ke bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur tersebut, Hiro menemukan sebuah mikrobot yang aktif. Awalnya dia ngerasa aneh nih karena mikrobotnya akan tertarik dengan mikrobot lainnya. Sementara mikrobot tersebut adalah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Baymax kemudian memindai robot tersebut. Hiro yang sedang asik dengan robotnya, Baymax mencari tahu sendiri kemana mikrobot itu akan pergi. Akhirnya Hiro segera menyusul dan membawa mereka berdua ke suatu gudang yang sudah lama ditinggalkan. Di sana mereka menemukan seseorang menggunakan mikrobot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika akan menyelidiki, tiba-tiba seorang mengaktifkan dan mengendalikan semua mikrobot untuk menyerang Hiro dan Baymax. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa meloloskan diri dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Polisi merasa tidak yakin atas laporan tentang dirinya yang diserang oleh sosok misterius bertopeng dan meminta Hiro untuk menuliskan nomor telepon orang tuanya agar bisa meneleponnya dan menjemput mereka. Di saat itulah Hiro dan Baymax menghilang dari hadapan polisi. Di kamarnya, ketika Baymax dimasukkan ke box untuk dicas, tiba-tiba Baymax memanggil nama Tadashi yang membuat Hiro kaget dan terbangun. Melihat mikrobotnya, Hiro tiba-tiba berasumsi nih bahwa kebakaran yang menyebabkan Tadashi meninggal seperti bukanlah kecelakaan murni. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Nah, di sini Hiro kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk Baymax dan memasangkan cheat pertarungan di tubuhnya yang telah dia download.
Nah, karena merasa Baymax sudah siap setelah di training, singkatnya mereka pun keluar menuju gudang tua yang didatanginya pada malam hari bermodalkan Microbot sebagai petunjuk. Hiro dan Baymax terus mencari si topeng Kobuki dan tanpa mereka sadari, sebuah mobil senjata mengikutinya. Kemudian muncul bayangan dari dalam laut nih dan dengan jelas terlihat si topeng Kobuki yang membawa sebuah benda berlambang burung walet. Di saat Baymax akan beraksi, tiba-tiba Hiro dikejutkan dengan kehadiran teman-temannya yang ternyata telah mengikutinya dari tadi. Si topeng itu pun kemudian muncul memegang sebuah peti kemas, membuat Hiro dan teman-temannya kaget bukan main. Hiro pun menyuruh teman-temannya untuk pergi dan setelah itu meminta Baymax untuk menangkap si topeng. Namun apa yang Hiro harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Baymax malah muncul dengan cara melayang dari langit. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dari si topeng. Topeng Kobuku ini terus mengikuti mereka. Tiba-tiba Wasabi menghentikan mobilnya tanpa alasan. Nah, kekesalan mereka ini tidak terbendung nih ketika Wasabi malah menyalakan lampu sen. Di sini Gogo kemudian mengambil alih kemudi karena kesal dengan Wasabi yang terlalu taat aturan berkendara. Di saat-saat genting seperti itu, setelah terjebak dari kepungan Microbot, akhirnya mereka berhasil lolos, namun malah tercebur ke dalam laut. Dan sekali lagi nih, si Baymax segera menolong mereka dan menariknya ke atas. Dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan, keenam sahabatnya ini akhirnya tiba di rumah Fred. Hiro kemudian memperlihatkan gambar burung walet yang dia lihat sebelumnya kepada teman-temannya dan bertanya adakah yang mengetahui lambang tersebut. Fred kemudian berteori bahwa Tuan Krei adalah si topeng Kobuki karena selama ini ialah yang sangat menginginkan Microbotnya. Tapi di sini Hiro masih tidak yakin. Di saat sedang kebingungan, Baymax berujar bahwa orang tersebut memiliki golongan darah AB. Hiro kemudian memiliki ide memperbarui teman-temannya dengan membuat kostum superhero dan senjata. Mereka masing-masing membuat seperti Honey Lemon, membuat senjata berupa bola-bola yang berisi bahan kimia, Gogo dengan roda cakramnya, kemudian Wasabi dengan pisau plasma, dan Fred dengan kostum monster yang elastis dan juga bisa menyemburkan api. Di sini Hiro juga memperkenalkan Baymax versi 2 dengan senjata berupa tinju roket yang bisa kembali nih. Untuk membuat teman-temannya bertambah takjub, Baymax mengeluarkan sayapnya. Selanjutnya Hiro naik ke belakang Baymax dan memerintahkan untuk terbang nih. Dan mereka pun meluncur. Di sini Hiro kemudian meminta Baymax untuk mengaktifkan sensor supernya. Ia memindai seluruh kota dan sekitarnya. Banyak mudah menemukan kecocokan dan menunjukkan sebuah pulau di seberang. Hiro dan teman-temannya memutuskan berangkat menuju pulau tersebut dan mendarat di sebuah lokasi gedung yang disegel oleh pemerintah. Nah, karena kaget, tiba-tiba mereka berteriak nih dan mengeluarkan semua senjata mereka. Yang lucunya, ternyata itu adalah seekor burung merpati. Mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah lift yang kelihatannya sudah tidak terpakai lagi. Namun, akibat konstruksi bangunan tersebut, sensor Baymax tidak berfungsi dengan baik. Nah, di dalam sebuah ruangan kontrol, Hiro membuka monitor yang ternyata berisi beberapa video yang memperlihatkan Mr. Krei memperkenalkan proyeknya yang bernama Silent Sparrow kepada seorang jenderal dan beberapa orang lainnya. Video ini ternyata adalah proyek percobaan teleportasi gagal yang menyebabkan seorang valet wanita bernama Abigail tewas akibat dari kecerobohan Mr. Krei sendiri yang tetap bersikeras melanjutkan percobaan dan tidak memberitahu ketidakstabilan energi di mesin teleportasinya. Nah, akibat kecelakaan tersebut, pulau dan laboratorium pun ditutup oleh pemerintah. Tidak lama setelahnya, dari arah belakang, si topeng Kobuki muncul dan menyerang mereka. Hiro meminta teman-temannya mengambil pemancar pengendali Microbot di balik topeng Kobuki itu. Upaya keras mereka ternyata berhasil nih. Setelah Hiro mengepaskan musuhnya dan membuat topeng terjatuh, Hiro segera mengambil dan rupanya orang di balik topeng itu adalah Profesor Callahan. Dia ini ternyata selamat dari kejadian kebakaran setelah Microbot milik Hiro dicuri olehnya. Mengetahui Tadashi mati dengan sia-sia, Hiro pun marah dan memerintahkan Baymax untuk membunuh Profesor. Lalu Hiro membuka port akses kemudian mengambil chip perawatan Baymax dan melemparkannya. Seketika itu membuat Baymax menjadi mesin pembunuh yang mengincar Profesor. Di sini teman-teman Hiro segera mencegah Baymax namun berkali-kali gagal. Pada akhirnya Honey Lemon berhasil memasukkan chip perawatan Baymax dan membuat kembali normal. Nah, di sini Profesor kabur dan segera mengambil topeng Kobuki yang terlepas dari tangannya Hiro dan melarikan diri dengan Microbot.
Hiro marah dan kecewa kepada teman-temannya karena ia menghalangi Baymax menangkap Profesor. Dia dan Baymax segera pulang nih untuk memperbaiki sensor pemindai Baymax yang telah rusak. Setelah memperbaiki pemindai Baymax, Hiro mencoba kembali membuka chip perawatannya, namun diblok oleh Baymax. Baymax berusaha menenangkan Hiro dengan menampilkan video tentang Tadashi terhadap Baymax yang berkali-kali gagal terus berusaha hingga akhirnya berhasil. Melihat usaha Tadashi dalam menciptakan Baymax, membuat Hiro menyadari bahwa membunuh Profesor sebenarnya bukanlah hal yang diminta oleh Tadashi. Di sini teman-teman Hiro pun akhirnya datang dan berjanji kepada Hiro untuk membantu menangkap Profesor dengan cara yang benar. Selanjutnya, Lemon menunjukkan kembali video yang belum selesai mereka tonton di laboratorium tadi. Dalam video tersebut, akhirnya mereka mengetahui nih bahwa sang pilot tersebut adalah anak dari Profesor Callahan. Mereka pun berkesimpulan bahwa Profesor pengen balas dendam kepada Mr. Cray atas kematian putrinya. Di suatu pagi yang cerah di sebuah gedung, tampak Mr. Cray berpidato dalam pembukaan pabriknya. Namun tiba-tiba ribuan mikrobot bermunculan dari atas gedung yang membuat para tamu yang hadir berhamburan. Profesor mengontrol mikrobot kemudian menangkap Mr. Cray dan juga mesin teleportasi ke atas gedung. Untuk menyatukannya lalu menompang sehingga mesin tersebut aktif. Perlahan-lahan benda yang ada di sekitar mulai tersedot nih masuk ke dalam portal. Hal ini dilakukan oleh Profesor sebagai bentuk balas dendamnya dengan cara yang sama seperti anaknya yang tersedot ke dalam portal. Hiro dan teman-temannya akhirnya datang nih dan berusaha mencegah Profesor untuk bertindak lebih jauh. Karena rasa dendam yang membara akibat kehilangan putrinya, Profesor tidak mempedulikan Hiro dan langsung menyerang mereka. Nah, setelah melalui pertarungan yang cukup melelahkan, Hiro menemukan cara untuk mengalahkan Profesor Callahan, yaitu dengan membiarkan semua mikrobot tersedot ke dalam portal. Lemon akhirnya melemparkan bola kimianya dan Fred menyemburkan api sehingga menimbulkan asap yang banyak dan membuat penglihatan Profesor terbatas. Ini membuat Profesor tidak menyadari bahwa ia sedang menghancurkan mikrobot dari bawah agar semuanya bisa terhisap masuk ke portal. Baymax dengan mudah mengambil topeng Kobuki dan menghancurkannya sehingga semua mikrobot tidak bisa dikendalikan lagi. Mesin teleportasi pun jatuh dan menghantam tanah namun masih tetap aktif dan terus menyedot benda-benda yang ada di sekitarnya. Di sini Hiro kemudian bertanya kepada Mr. Cray bagaimana cara menghentikan mesin tersebut. Namun mesin itu memang tidak bisa dihentikan karena penahan medan magnetnya telah rusak. Nah, di sini Baymax kemudian menuju ke arah portal dan mendeteksi tanda kehidupan dari putri Profesor. Hiro pun memutuskan masuk ke dalam portal bersama dengan Baymax untuk mencari dan menyelamatkan Abigail. Bener aja nih, Abigail ternyata ada di dalamnya dan tampak sedang tertidur pulas. Di saat mereka sedang berupaya keluar, Baymax berusaha mendorong Hiro dengan tinjunya agar dapat keluar dengan selamat. Sedihnya nih, di sini Baymax meminta Hiro untuk mengucapkan kata puas akan pelayanannya. Namun Hiro menolak hal tersebut karena dengan mengucapkan kata itu, Baymax akan nonaktif dan tinggal di dalam portal selamanya. Hiro tidak ingin kehilangan Baymax mengingat waktu yang semakin sempit. Akhirnya dengan perasaan sedih yang sangat mendalam, Hiro memeluk Baymax dan mengucapkan kata puas atas pelayanannya. Bersama dengan itu, tinju roket ditembakkan dan Baymax terpental lebih dalam, sementara Hiro memegang kapsul meluncur keluar portal. Beberapa saat kemudian, portal pun meledak sementara Hiro selamat mendarat dengan Abigail. Namun, Baymax tidak ada. Kemudian ambulans pun datang untuk memberikan perawatan kepada Abigail yang sudah kembali sadar dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Profesor ditahan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena aksi heroik Hiro dan teman-temannya, mereka pun menjadi headlines berita di TV. Singkat cerita, di suatu siang di dalam ruangan kerja Tadashi, Hiro mengambil figur roket Baymax dan melihat sesuatu yang digenggamnya. Rupanya, itu adalah chip perawat Baymax yang mengandung semua pesan banyak yang telah dibuat oleh Tadashi. Bermodalkan chip perawatan tersebut, Hiro pun membuat kembali Baymax. Dan dengan harap-harap cemas, Baymax-nya pun aktif dan menyapa Hiro kembali. Dan berbekal kostum superhero, akhirnya Hiro Hamada, Baymax dan teman-temannya bisa melindungi orang banyak dengan harapan untuk memenuhi harapan Tadashi untuk membantu orang banyak.
Film pun berakhir. Nah, itu dia cerita dari film Big Hero 6. Film ini mengajarkan sebuah kegigihan untuk mencapai yang kita impikan. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian suka sama videonya ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.